Kami dari kelompok 4 atas nama Dani Irwanto, Waras, Justina Hindom, Selvina Matilda akan menjelaskan tentang mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. 2. Pendidikan multikultural. 3. Gender dalam pendidikan di Indonesia. Berikut penjelasan videonya. Di sini saya akan menjelaskan mendidik anak dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Tak semua anak lahir dalam keluarga dengan latar belakang ekonomi berkecukupan. Beberapa anak yang berasal dari keluarga miskin seringkali tidak terperhatikan lantaran orang tuanya memiliki banyak keturunan. Namun banyak juga anak sukses justru berasal dari keluarga miskin, lantaran anak dari keluarga mampu terlalu berleha-leha. Pola asuh orang tua adalah kuncinya. Tak harus anak tersebut berasal dari keluarga mampu ataupun dari keluarga kurang mampu. Orang tua dari latar belakang ekonomi kurang mampu harus tetap memotivasi anaknya agar anak tetap berprestasi dari dorongan semangat orang tuanya. Orang tua yang berkekurangan pun tetap mendorong anak untuk meraih apa yang dia inginkan. Tidak dipatahkan karena kondisi ekonomi semata. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan semangat persatuan di balik keragaman Indonesia. Sebenarnya sudah banyak institusi yang menerapkan pendidikan multikultural. Perguruan tinggi, akademik militer, dan akademik kepolisian adalah sebagian contohnya. Di sana peserta didik dari berbagai latar belakang dan budaya seluruh Indonesia menerima akses pendidikan yang sama di satu tempat. Pada level pendidikan dasar dan menengah, murid belum banyak terpapar keberagaman kultur. Sebagai contoh, tidak semua siswa di Aceh pernah mengalami interaksi secara langsung dengan teman-temannya yang ada di Papua Barat. Lalu apa pentingnya pendidikan multikultural? Yang pertama, menekankan sikap empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lainnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Paparan media yang banyak meliputi berita pada kelompok-kelompok mayoritas sekaligus menyebabkan kaum minoritas memiliki sikap rendah diri. Yang ketiga, menambah paparan beragaman. Paparan beragaman ini dimaksudkan agar tidak ada yang saling membedakan antara kelompok. Setelah mengetahui pentingnya pendidikan multikultural, bagaimana mewujudkan meskipun berada di lingkungan yang relatif homogen. Tips yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pendidikan multikultural di dalam kelas. Pertama, mengintegrasikan konten yang diberikan. Bila televisi didominasikan oleh konten-konten dari sekitar ibu kota, dapat menghadirkan kisah mengenai daerah dan budaya lain. Yang kedua, membangun pengetahuan. Seringkali media hanya mengangkat satu sisi ataupun permukaan dari budaya tertentu. Yang ketiga, menanamkan persamaan universal. Di balik beragaman Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di antara makhluk hidup. Selanjutnya materi tentang gender dalam pendidikan. Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu konstitusikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kependudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan sebagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan perempuan. Problematika gender dalam pendidikan. 1. Akses. Yang dimaksud dengan
Aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misal banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tapi setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirim anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan. Yang kedua, partisipasi. Aspek partisipasi di mana tercakup di dalam faktor bidang studi dan statik pendidikan dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya internasional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik. Seringkali anak perempuan agak terlambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. 3. Manfaat dan penguasaan. Kenyataan banyak angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi segala pengetahuan. Karenanya ia instrumen efektif transfer nilai, termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di sekolahan. Berikutnya, pendidikan memandang gender. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antar semua bangsa. Terkait hal ini, sesungguhnya pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa, melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial. Maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, membangun pendidikan berperspektif. Jika sekolah memiliki jalan untuk tidak sekedar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi menyeru pikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, ia harus bersikap kritis dan masyarakat di sekitarnya untuk mengubah atau membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut, sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Guru atau pendidik sebagai pilar harus diupayakan mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Kemudian yang terakhir, menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan, antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Adapun strategi utama menuju kesetaraan gender dalam pendidikan yaitu penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengurus utamakan pendidikan berwawasan gender dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang materi tadi yang sudah dijelaskan. Semoga materinya dapat bermanfaat dan bisa diserap oleh teman-teman semua. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.